Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Sejarah Perang Saudara Amerika berdasarkan perspektif ekonomi. Kelompok kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Agra Nurtrihadi, Ega Adhistiriani, M. Bram Evano Ramadhani, dan Nadia Ophelia. Berikut akan kami paparkan hasil diskusi kelompok kami. Perang Saudara Amerika terjadi pada tahun 1861 hingga 1865 adalah salah satu fakta yang tak terbantahkan dalam sejarah Amerika Serikat. Perang ini dikenal dengan sebutan Civil War atau sebuah perang saudara yang terjadi di Amerika Serikat yang melibatkan antara negara bagian di utara atau disebut Union dengan negara bagian di selatan atau disebut Konfederasi. Perang ini sangat mempengaruhi aspek perkembangan ekonomi Amerika Serikat. Perang Saudara Amerika mencerminkan persaingan ekonomi yang kompleks antara wilayah utara yang didominasi industri dan wilayah selatan yang sangat bergantung pada komoditi pertanian, khususnya kapas dan sistem perbudakan. Permasalahan yang terjadi pada Perang Saudara Amerika ini membawa dampak yang signifikan terhadap ekonomi yang mencakup perubahan struktur ekonomi, ketidakstabilan ekonomi, ketergantungan pada sistem budak, kebijakan perdagangan, dan sebagainya. Kami akan memaparkan 3 poin penting terkait sejarah Perang Saudara Amerika berdasarkan perspektif ekonomi. Poin pertama yaitu menganalisis permasalahan ekonomi dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu melakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman terhadap Union Utara dengan Konfederasi Selatan. Poin kedua yaitu menganalisis kondisi pasca Perang Saudara Amerika terhadap perekonomian Amerika. Dan poin ketiga adalah menganalisis dampak ekonomi jangka panjang dari Perang Saudara yang ada di Amerika. Untuk poin pertama berdasarkan analisis SWOT, kami akan menganalisis 4 aspek, yaitu pertama kekuatan Konfederasi Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah di mana membuat ekonominya bergantung pada sektor pertanian, yaitu kapas. Keunggulan lainnya adalah masyarakat bagian selatan menyediakan tenaga kerja murah untuk sektor pertanian terutama dalam produksi kapas. Sedangkan kekuatan yang dimiliki oleh Union Utara adalah mengandalkan ekonomi industri yang berkembang terutama dalam sektor manufaktur dan transportasi yang mencakup industri tekstil, baja, dan mesin serta memberikan sumber pendapatan yang stabil. Kekuatan ekonomi di kota-kota seperti New York dan Boston pada sistem perbankan yang kuat serta kemampuan lebih untuk mendapatkan modal membuat Utara mampu mendanai upaya perang lebih baik daripada wilayah selatan. Untuk kepentingan militer dan perdagangan domestik serta internasional, Utara memiliki jaringan rel yang luas dan infrastruktur transportasi yang canggih di mana memberikan keuntungan logistik dan distribusi yang besar. Aspek kedua yang akan kami bahas adalah kelemahan. Kelemahan yang dimiliki oleh Konfederasi Selatan adalah ketergantungan pada sistem perbudakan untuk memproduksi kapas membuat masyarakat wilayah selatan lebih rentan terhadap kebijakan perdagangan yang berubah serta embargo ekonomi juga meningkatkan risiko ketika jumlah budak yang hilang akibat perang. Konfederasi Selatan belum memiliki infrastruktur industri yang mumpuni, masyarakat selatan bergantung pada impor dari Amerika Utara dan luar negeri sehingga meningkatkan ketergantungan mereka pada sumber daya luar. Wilayah selatan menghadapi kesulitan dalam mendanai perang karena keterbatasan sumber daya keuangan dan akses terhadap pasar modal. Sedangkan untuk kelemahan yang dimiliki Union Utara adalah ketika Perang Saudara Amerika dimulai, industri di wilayah utara harus mencari sumber daya pengganti untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya karena sebelumnya bergantung pada wilayah Amerika Selatan. Wilayah utara juga mengalami peningkatan biaya perang karena harus membangun dan memperkuat infrastruktur militer, memperkuat blokade terhadap selatan. Utara menghadapi tantangan besar dalam memperbaiki ekonomi mereka setelah perang, yaitu memperbaiki infrastruktur dan investasi dalam industri baru untuk mengatasi perbedaan sumber daya dengan selatan. Aspek ketiga adalah kesempatan. Kesempatan yang dimiliki oleh Konfederasi Selatan adalah mengembangkan industri manufaktur lokal, pertanian yang tidak terbatas pada kapas, dan sumber daya ekonomi lainnya yang tidak bergantung pada budak, memiliki kesempatan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat konflik dan termasuk membangun infrastruktur industri baru dan memperbaiki jaringan transportasi yang memang belum serapi bagian utara, serta membangun kelas pekerja yang lebih adil dan tidak bergantung pada sistem budak.
Sedangkan untuk Union Utara memiliki kesempatan untuk meningkatkan produksi industrinya dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada serta meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan yang meningkat pasca perang. Peluang lainnya adalah memperluas pasar dalam negeri setelah perang dengan mengambil keuntungan dari stabilitas iklim politik yang baru dan peningkatan daya beli konsumen domestik dengan mengembangkan menerapkan teknologi baru dalam industrinya termasuk inovasi dalam komunikasi, transportasi, dan manufaktur yang dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi ekonomi. Aspek keempat yaitu ancaman. Ancaman yang dihadapi oleh Konfederasi Selatan yaitu ketergantungan akan tenaga kerja budak dapat mengancam produksi komoditas dan meningkatkan risiko penurunan pendapatan serta menambah tingkat kemiskinan. Ancaman lainnya adalah ketidakpastian politik, ketegangan sosial, perubahan sosial dan politik pasca perang dan pemulihan infrastruktur yang tidak memadai dapat mengganggu kestabilan ekonomi dan menghambat upaya pemulihan ekonomi. Sedangkan ancaman pada Union Utara adalah peningkatan biaya perang dapat meningkatkan beban fiskal serta mengganggu stabilitas ekonomi negara. Ancaman lainnya yaitu peningkatan pengangguran struktural, kesulitan adaptasi bagi industri tradisional, dan ketidakpastian tentang masa depan ekonomi wilayah utara karena perang menghasilkan perubahan struktural dalam ekonomi Amerika. Poin kedua yang akan kami bahas adalah kondisi pasca Perang Saudara Amerika terhadap perekonomian Amerika Serikat. Pasca Perang Saudara, peristiwa pembunuhan Presiden Abraham Lincoln pada tanggal 14 April 1865 mempengaruhi upaya pemulihan ekonomi negara Paman Sam. Presiden selanjutnya yaitu Andrew Johnson, mencoba memulihkan perekonomian dengan menghapus sistem perbudakan serta memberikan hak bagi wilayah utara untuk mengontrol ekspansi ke barat serta melakukan industrialisasi. Akan tetapi, terdapat ketegangan dengan kelompok radikal yang dimana menginginkan abolisi perbudakan tanpa kompensasi serta pemerintahan yang lebih adil di selatan. Untuk poin ketiga adalah kondisi pasca Perang Saudara Amerika terhadap perekonomian Amerika Serikat. Kemenangan Perang Saudara antara wilayah Amerika Serikat bagian selatan dan utara berhasil mendapatkan hasil yaitu menghapuskan sistem perbudakan. Pembaharuan ekonomi di wilayah selatan dilakukan dengan cara pengembalian kaum-kaum yang dulunya dijadikan budak oleh orang-orang Amerika bagian selatan kembali ke kehidupan awalnya sebagai petani kecil dengan menerapkan sistem bagi hasil dengan pemilik tanah. Dari hasil diskusi yang telah kami paparkan, kami menarik kesimpulan bahwa dari apa yang terjadi dalam medan perang, Perang Saudara Amerika mulai dari pra hingga pasca perang ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi dan logistik menentukan kekuatan suatu negara. Dimulai dari pihak selatan yang menitiberatkan sisi pertanian dan sistem perbudakan melawan pihak utara yang sudah maju industrialisasi serta kemampuan pembayaran tarif tinggi. Negara-negara Konfederasi Selatan membutuhkan dana dan infrastruktur untuk berperang, transportasi, pakaian, makanan dan persediaan obat-obatan. Kendala ekonomi itu sendiri menyulitkan pemerintah konfederasi untuk merencanakan dan mengatasi tantangan perang secara konkret serta komprehensif. Konfederasi Selatan berjuang untuk menyamai kemampuan industri manufaktur Union Utara dan tidak memiliki infrastruktur untuk mendukung produksi skala besar. Oleh sebab itu aspek ekonomi memainkan peran kunci dalam sejarah Perang Amerika karena tidak bisa dipungkiri konfederasi mengalami kebangkrutan sampai pada muaranya kekalahan melawan pihak Union Utara yang lebih siap dari aspek apapun. Sekian hasil pemaparan kami. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih.